Oke, terima Aman. kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami ya. Sama-sama. Ya alhamdulillah ini kami ya mungkin paling saya perkenalan diri dulu ya. Saya ini Hmm. eh, kebetulan kepala sekolah di Fikar School. Ya Hmm. sekolahnya Bang Fikar ini loh. Di Fikar School. Sekolah kami ini adalah motonya ya, School with Coaching Method. Pernah dengar nggak Hmm. coaching ya? Jadi kayak artis itu biasanya ada coach-coachnya tuh ya. Nah, jadi Hmm. kita juga ada coach di sekolah kami gitu untuk melihat atau mencari menggali potensi minat dan bakat siswa gitu. Jadi kita ada coaching method namanya. Jadi sekolah ini nggak ada guru BP, apa guru BK ya? Dulu kalau yang kalau ada anak masalah, Guru BK, guru. guru Iya, BK guru ya. BK, Mas. Yang dulu kita sering dipanggil itu loh. Iya. Sering nggak dipanggil? Sering pernah dipanggil nggak? Pernah Pernah, dipanggil Mas, guru BK? beberapa kali. Pernah ya. Pokoknya kalau pernah dipanggil guru BK atau guru BP pasti bermasalah. Nah, kalau yang nggak bermasalah, yang baik-baik aja, yang adem-adem aja, yang kalau sekolah nurut-nurut aja sama peraturan guru dan peraturan sekolah, nggak pernah bikin masalah, nggak pernah ngerokok, nggak pernah bolos, nggak pernah ngaret, misalnya gitu, itu pasti nggak pernah dipanggil sama guru BP. Nah, Benar, kalau betul. betul ya, karena saya sering panggil. Nah, kalau dulu, tapi sekarang mau jadi kepala sekolah, aneh ya. Nah, nah kalau di sekolah kami, setiap anak ada jadwal pemanggilannya, Pak. Gitu, Bang. Oh, ada panggilan, Mas. Jadi gini Bang Fikar, kalau di sekolah kami itu ada jadwal coaching namanya. Nanti setiap anak akan ada coachingnya. Tapi ya tergantung memang. Ya ada juga yang dia antusias, ada juga yang ya biasa-biasa aja. Kadang nggak nanggepin juga ada gitu. Jadi yang saking terlalu sibuknya jadi dia nggak ikut untuk coaching, dia nggak ikut. Itu nggak apa-apa, nggak wajib gitu. Tapi sebaiknya kita adakan gitu. Nah, saya mau tanya nih sama Bang Fikar. Dulu kan Bang Fikar mungkin eh, sama kan kayak saya sekolah di sekolah umum atau sekolah musik. Oke, maaf saya lupa, saya keenakan Iya, ngomong. Silahkan Bang nggak apa-apa, Fikar Mas. memperkenalkan diri Bang. Baik itu Oke, nama dan identitas itu ya. oke. Namanya sih Fikar, Muhammad Zulfikar. Kalau teman-teman di kantor, teman-teman nongkrong manggilnya Fikar. Tapi karena lagi ada project musik baru ini, baru 2019 akhir, namanya jadi Rakif. Jadi new identity gitu sih, Mas. Jadi kayak emang bikin project baru aja yang something fresh gitu kan. Terus namanya jadi Rakif. Tapi kesehariannya Senin sampai Jumat itu kerja kantoran di bidang salah satu agensi kesehatan gitu. Wih, jadi Di artis bidang itu juga kerja konten. kantoran juga ya. Ya. Iya, di bidang konten Senin sampai Jumat. Terus Sabtu Minggunya ngejalanin hobinya lah di musik gitu, Mas. Sekolah sih dulu mah umum. Sekolah SMA 74 dulu. Oh iya sama 74. ya kalau Heeh. ya SMA Negeri 74 saya tahu. Kalau saya SMA Negeri Iya. 6 sama negeri Oh, ya. nah. Mm-mm. Nah, Gitu, Mas. dulu kalau zaman kita sekolah itu kan misalnya gini, Bang Rakif nih, Bang Fikar. Enaknya Bang Fikar ya, nggak masalah ya Bang Rakif, Bang Fikar ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Kalau Nggak dulu, apa-apa, Bang Fikar. apakah dari dulu waktu masih SMA, masih sekolah, emang bercita-cita menjadi musisi atau menjadi rapper atau menjadi artis seperti yang saya lihat di YouTube Bang Fikar? Enggak malah, Mas. Dulu pengennya justru mau jadi dokter. Nah, ya, ya, ya. Terus pengen jadi dokter, kalau orang rumah pengennya ke Akmil, militer kan. Militer. Tapi karena saya tuh orangnya nggak bisa jauh dari rumah ya. Jadi eh, nggak mau masuk situ. Terus akhirnya orang rumah nyaranin untuk masuk ekonomi. Tapi saya tetap maksa itu awal-awal kan dokter. Cuma kan berhubung realitanya nggak sesuai karena jadi anak IPS kan gitu kan. Soalnya ternyata kurang menguasai di bidang kimia fisika lah. Kalau masuk IPA tuh jadi kayak aduh fisika kimia tuh paling males hitung-hitungannya kan. Jadi saya kayak ya udah di IPS. Awalnya sih kalau dari biologi kan? iya, iya Mas. Cuma kan di kalau SMA kan wajib mau nggak mau kalau mau naik kelas ke kelas 3 ya harus lulus si fisika kimia juga kan kayak wah daripada bumerang jadi udah IPS aja deh waktu itu ngambilnya
Iya, iya, iya. Akhirnya nggak ada kepikiran jadi musik sih mas. Jadi awalnya juga iseng sih, terjunnya iseng banget sih. Tapi dari SMA emang suka dengerin musik pas abis lulus kuliah, lulus SMA. Akhirnya di kuliah waktu itu di London School. Di Jurusan apa? London School, Maskom, Mass Communication. Media massa. Uh, Oh, uh, komunikasi mm, massa. mm. Ya. Jadi itu juga karena waktu itu lucunya adalah pengen banget di UI, pengennya tapi ngambilnya tuh kayak waktu itu PR, ngambilnya PR, tapi pengennya ngambil yang tinggi-tingginya mas. Jadi taunya nggak ada yang masuk. Jadi harusnya Iya, kan iya. ada satu pilihan dua, ada strateginya lah yang sesuai ya. Kalau saya pengennya yang wah yang terkenalnya ini nih apa jurusannya ya pengennya di situ. Ternyata nggak keterima kan. Ya udah pas di tahun keduanya tuh di 2006 lulus kan 2005. 2005 sempat ke sekolah bisnis, salah satu sekolah bisnis di Jakarta. Tapi karena waktu itu keasikan ya maksudnya waktu itu sekolah siangnya kita belajar bisnis bener-bener kantoran, Oh, learning belajar di kantor gitu mas. Tapi kan magang, pulangnya baru magang. ambil magang gitu, jadi pulangnya baru mulai kuliah itu kan malam itu. Baru Hmm. pulang tuh malam mulu, orang rumah tuh kayak ini mah kecapean nih kalau kayak gini mulu. Akhirnya tahun depannya coba ikut lagi, ikut UI lagi, tapi tetap maksain terus akhirnya nggak kayaknya kalau misalnya maksain terus takut nggak masuk, kalau nggak masuk lagi ntar nggak kuliah-kuliah kan gitu kan. Hmm. Akhirnya masuk ke London School. Waktu itu emang tertarik juga komunikasi sih, emang tertarik sih dari dulu tuh pengen banget siaran waktu itu, Hmm. pengen banget siaran radio lah. Nah masuk ke London School di 2006. Nah baru pas di 2006 itu ketemu temen-temen tuh dari kayak ada beberapa teman-teman musisi itu kayak Cua Kotak dulu tuh pernah Oh, lah sekelas tua bareng kotak. gitu. Basis, basis. Angkatan saya. Iya Eh, basis. Terus iya, iya. pokoknya anak-anak dream band dulu kayak ada Sinyo, terus ada Dennis Lila tuh dari angkatan saya. Jadi kayak mulai kenal-kenal di situ sih. Cuma nyimpangnya waktu itu bukan mainin kayak mereka, nyimpangnya ke underground banget deh pokoknya, salah nyimpang, salah jurusan. baru Ya. baru mulai nge-rap sendiri juga di tahun 2010 akhirnya mas. Dari kan waktu itu sempat mainin band-band underground gitu kan. Itu Ya. Saya lihat YouTube-nya. uh, uh, lagi Keras, main ya, keras. band-band iya musik-musik keras mas pokoknya. Tapi nggak di situ tuh saya nggak mikirin mau kerja apa sih waktu itu, yang penting ya udah di musik aja deh. Jadi Hmm. kayak namanya lagi berjalan terus ngerasain dapet penghasilan ya mas ya. Jadi kuliah sempat terlantar tuh, maksudnya sempat kayak ngaret gitu. Oh, berarti sambil kuliah ya, ngebandnya ya? Bukan pas banget. Waktu pas dari kuliah udah mulai ngeband, tapi belum nge-rap mas, belum, waktu awalnya belum nge-rap. Pas lulus di 2011 belum tahu tuh mau jadi apa, tapi orang rumah tuh kayak ayo kerja nih, kerja nyari ini, udah musik, masih musik dulu. Sampai akhirnya di 2013 pas lagi ada udah masuk dunia rap sih mas. Lagi interview di radio, ditawarin salah satu radio streaming waktu itu namanya Dreamers, terus mau nggak siaran. Akhirnya siaran lah di Dreamers, terus tahun depannya pindah ke Benz Radio waktu itu. Nyimpang lagi Sorry, dari sekarang anak muda. jadi penyiar, jadi Iya, anchor, jadi anchor. iya, jadi announcernya. Oh, Jadi berarti announcernya. bandnya tinggal dong. Bandnya tinggal. Masih jalan mas, masih jalan. Oh, bareng, Jadi berbarengan. berbarengan. Oke. Terus tapi nggak ada masih nggak mikir yang namanya masih jiwa muda tuh nggak mikirin ini sih mas, nggak mikirin apa namanya Senin sampai Jumat, yang penting pokoknya senang-senang lah pokoknya kayak gitu, mikirnya kan gitu ya maksudnya, karena masih baru-baru lulus kuliah. Hmm. Sampai akhirnya di 2015 dipanggil ke salah satu radio namanya Mustang, radio anak muda. Nah di situ jadi produser, tapi waktu itu buka lowongan, tapi temen bilang tapi nggak bisa siaran, jadi produser aja gimana. Oh ya udah nggak apa-apa, ya udah jadi sembari jadi produser. Jadi baru mulai masuk agency sih di 2018, 2018 karena udah kayak agak jenuh di radio sih mas, jadi kayak pengen nyari pengalaman baru.
pindah ke agency kayak gitu, lebih ngembangin ilmu komunikasinya, jadi lebih ketemu banyak klien kan kayak gitu. Soalnya kalau Oh di berarti. ruang lingkup Hmm. kalau di ruang lingkup radio kan uh, ketemunya temen-temen yang main musik juga kan, kayak jadi kayak mentok di situ aja. Saya mikirnya ilmunya mentok di situ kayak gitu. Ya ngelihat ada temen sih, maksudnya ada temen-temen produser yang sebelumnya dulu ada di Gen FM, ada yang di mana yang udah pindah ke agency juga tuh, kayak wah ilmunya makin berkembang ya, makin bisa ngaplikasiin ke banyak hal gitu. Jadi kayaknya seru juga nih kayak di agency baru pindah kayak gitu mas. Tapi itu Hmm. sempat ngerasain sih, maksudnya namanya jadi musisi kan, kayak apalagi kita musisi indie kan mas, yang bukan major label gitu kan, jadi kayak Iya. Nah itu berasa kalau banget itu. berasa banget mas kalau lagi naik apa namanya, lagi musim kenceng ya, ombaknya lagi kenceng, enak mas, nggak mikirin ya maksudnya. Tapi kalau ombaknya lagi sepi, lagi surut, pusing Good juga. banget. Nah ya, jadi kayak baru ngerasa kayak kayaknya kalau misalnya nanti ke depannya udah berumah tangga nih ya kan, nggak mungkin nih kayak gini kalau lagi sepi sekitar misal 3 bulan 4 bulan tapi penghasilannya kurang. Kalau dulu kan sendiri ya udah gitu ya mas ya, tapi kalau udah berumah tangga kan nggak bisa mikir kayak gitu. Jadi kayaknya harus ada kerjaan yang stabil, jadi kasarnya dapur ngebul, kreatif jalan kayak gitu mas. Iya. Apalagi kayak sekarang tuh berasa banget kayak lagi pandemi gini sih mas, maksudnya alhamdulillah, maksudnya temen-temen ya, maksudnya ada beberapa yang masih live music di digital, tapi kan nggak banyak pasarnya, ikannya nggak banyak lah mas, kolamnya nggak banyak kan, jadi kan Iya. rebutan. Tapi nah sementara kan ya alhamdulillah, maksudnya ngerasain banget sih kalau misalnya saat ini nggak punya kerjaan yang Tetap. pasti gitu, yang tetap, bakal berasa banget sih, hampir mau 5 bulan kan kayak gini. Jadi kayak wah, kayak memang realita tuh harus dijalanin, jadi nggak boleh mentingin ego passion doang kan gitu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi begini, Gitu mas. Bang Fikar, Hmm. berarti udah apa namanya, memang itu asam garamnya udah lumayan ya, walaupun belum belum sempat ke major label belum ya, belum ya? Sempet sih waktu itu pas lagi main rap rock itu kan dipegang sama Berry Senloko ya waktu itu, Oh, udah dua sempat. ribu 2012 itu rap rock bandnya itu kebentuk 3 tahun, 2016, habis gitu vakum sih mas hampir 4 tahun. Waktu itu beberapa kata Om Berry itu nawarin ke kita ada beberapa label, cuma kayak emang namanya anak-anak ya mas ya, maksudnya kitanya ke Indian, anak-anaknya bener-bener emang semuanya tuh ngerjain sendiri, emang suka ngulik sendiri gitu mas, jadi kayak ngejalaninnya sendiri, jadi belum ada yang pasti ke ngesign ke labelnya. Jadi saya sama misalnya sama Mas Afi nih udah setuju, tapi 3 orang lagi nggak setuju, jadi kayak wah kalah kayak di situ sih mas. Jadi harus menuruti jalannya, tapi pasti 2016. Idealisme, idealisme Iya, maksudnya ya. idealisnya tinggi banget mas anak-anaknya. Saya Iya. pribadi sih nolak waktu itu, maksudnya benar kata Berry, kita nggak nolak sih, cuma namanya band kan bukan saya doang kepalanya, atau Berry juga kan kepalanya, jadi ada beberapa teman-teman, jadi kita Ah, ya rame-rame gitu. Nah di 2016 vakum karena emang saya juga lagi sibuk di radio waktu itu, teman-teman juga ada yang buka studio rekaman profesional juga kan, jadi sibuk masing-masing mas, ada yang buka apa namanya agency juga, jadi kayak kerjaan masing-masing sibuk ya, jadi lupa. iya, Kayak gitu mas. iya, iya. Saya juga sebetulnya dulu pernah ngeband sih, sudah bilang-bilang. Oh gitu. Oh iya iya, siap siap. Dulu saya, tapi saya di manajemennya. Jadi Oh di dulu, manajemen. ya dulu pernah ngeband, saya di manajemen. Jadi kita bagi-bagi tugas kan, ya sama gitu orang banyak kepala. Terus juga memang gimana ya? Kalau udah tarik-tarikan kepentingan itu memang sulit banget gitu. Apalagi setiap orang kan punya maunya tuh. Betul betul mas. Maunya baik mau secara individu maupun maunya secara idealisme dia, ataupun mau juga masalah yaitu bagi-bagi, misalnya ini masalah bagi hasilnya gimana nih segitu kan. Ya betul betul mas. Nah itu juga sangat dulu dulu sempat, apalagi kalau udah pernah kan, saya udah lihat videonya, berarti kan udah bikin video klip aja kan mahal itu sebetulnya, ya nggak Oh, sih? iya 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 iya. kan, itu yang danain video klipnya swadaya apa label atau manajemen atau gimana, siapa yang danain apa masing-masing?
Kalau dulu sih kalau pas lagi yang di band rap rock ada yang danain mas, maksudnya ada manajemennya lah. Kalau sekarang untuk di penikmat soto dana sendiri sih mas. Alhamdulillah tapi punya tim teman-teman yang emang sejalur lah, sevisi. Sebenarnya Hmm. jadi emang sebenarnya project iseng mas, project kayak udah kan saya kan sering ikut kayak sama dulu tuh sama Tata Janeta gitu ngegantiin Mas Delau sama Mas Amang kan. Jadi kalau Mas Amang Hmm. lagi nggak bisa nge-rap di Tata, saya ngegantiin. Jadi waktu itu Oh, jadi kayak session player. Jadi lumayan itu ya. emang kebanyakan belakang layar sih Mas di pas vakum dari band itu emang sebenarnya masih musik cuma belakang layar aja. Jadi nemenin misalnya nge-session playerin siapa siapa, jadi kayak emang di belakang nggak pakai nama sendiri, jadi lebih lebih jadi additional player lah, Hmm. session player. Pas di 2019 awal tuh sebelum 18 akhir sebelum saya pindah, nah itu waktu itu ada temen namanya kalau sekarang di dunia musik hip hop sendiri namanya ada Astaga Boni sama Tuan 13, itu lagi naik-naiknya mas mereka berdua. Nah itu sempat Hmm. mereka bilang kenapa nggak iseng-iseng balik musik aja lagi kan, lo nggak kangen apa katanya gitu kan, kata mereka kan mas, karena kan emang udah kenal lama nih sama mereka. Akhirnya sibuk nih kerja, itu kata anak-anak emang sesibuk itu emang lo Bill Gates apa lo emang Mark Zuckerberg apa yang nggak punya waktu gitu kan. Ya Hmm. juga sih, Sabtu Minggu lo kemana? Enggak kemana-mana, paling kalau misalnya ngikut orang sih paling manggung gitu-gitu. Terus lo nggak ya nggak pengen apa bikin karya. Akhirnya di 2019 akhir Agustusan tuh inget banget tuh 17 Agustusan iseng sama anak komunitas temen di Tangerang diajakin bikin project inilah, akhirnya project penikmat soto ini. Itu juga lagi makan soto, bener-bener lagi makan soto mas, lagi Jadi nongkrong di namanya kedai soto. ilham dari situ ya. Iya, juga kan emang konsepnya beda gitu kan, emang pengen ngambil keinspirasinya dari anak-anak dari senior-senior kayak di upstairs, di Adams, emang kiblatnya ke situ lah. Yang cuma kita Hmm. aplikasiin ke rap gitu musiknya. Terus ya udah akhirnya jalanin iseng, itu awalnya bener-bener iseng mas, bener-bener iseng. Jadi kayak kita ngeluarin video klip satu nih, Hmm. kalau diterima alhamdulillah. Kita nggak nginterview ya mas, jadi bener-bener emang kayak nothing tulus aja, di Ya, yang penting dilempar aja lah gitu. ya, pokoknya berkarya. Ternyata responnya berkarya aja. Pas dilempar alhamdulillah tuh responnya bagus. Dari Hmm. respon bagus itu dipanggil di acara-acara komunitas tuh dipanggil, alhamdulillah jadi ya udah jadi bintang tamunya lah gitu kan. Dipanggil padahal baru punya satu lagu mas, jadi pas manggung tuh ya Maaf udah kalau satu boleh lagu tahu. aja udah. Maaf kalau boleh tahu, kalau kalau dipanggil di acara komunitas gitu dibayar nggak? Kalau misalnya tergantung mas, kalau misalnya emang acaranya buat charity ya kita sih nggak ngarep uang banget ya, jadi kayak, tapi kalau misalnya acara yang komunitas yang di hip hopnya ya ada uang-uang transport lah mas makanya. Tapi ada Hmm. juga yang kalau misalnya acara temen banget ya enggak, karena emang kita kayak seru-seruan aja sih mas sebenarnya kalau di komunitas ya. Terus Ya istilahnya akhir silaturahim. Silaturahim. silaturahmi sih mas sebenarnya, sama anak-anak kan. Nah tapi nggak nyangka juga tiba-tiba di bulan setelah 2 bulan project itu tuh jadi ada acara komunitas, acara musik. Jadi komunitasnya nggak cuma hip hop dong mas, ada yang beberapa ada komunitas reggae apa kayak gitu ngikut juga sih. Cuma apa namanya, ya udah jalanin aja, namanya juga promosi kan mas. Kayak kita kayak nggak ngarepin, ya udahlah senang-senang aja, emang projectnya buat senang-senang, nggak ngarep kalau misal pun ada benefit profitnya, ya itu berarti bonus aja. Tiba-tiba dipanggil di acara di panggung-panggung anak sekolah. Pertama tuh inget banget di SMA 70. Jadi ada Wih, Bulungan Cup. bulungan, bulungan. Wah, tetangga Bulungan, saya. iya tetangga ya. Terus kita main Iya. di situ, main di Bulungan Cup, dia main di Bulungan Cup jadi, tapi yang di acara yang buat di sekolahnya mas, bukan di finalnya ya. Terus akhirnya main di situ pertama kali, jadi pengisi acaranya lah ada jadi GS-nya. Terus pindah bis nextnya ke Tarki, jadi sekolah-sekolah kita nggak nyangka aja jadi bisa jadi gestar di beberapa pensi, alhamdulillah ya, maksudnya
baru, kita juga maksudnya nama baru gitu, orang nggak ada yang tahu, apalagi kan kita mainnya bener-bener di scene yang di luar komunitas ya Mas ya. Terus tanggapannya alhamdulillah baik dari anak-anak sekolah. Nah dari after dari 2 itu tuh kita baru bener-bener mempelajari gimana caranya. Teman-teman juga ada beberapa yang teknik-teknik kan ya maksudnya yang lebih pengalaman tuh cuma beberapa Mas, yang pengalaman manggung. Hanya 3 orang lagi tuh maksudnya baru bener-bener keluar dari komunitas, jadi shock, ngerasain shocknya kayak wah ini banyak banget nih orang yang nonton gitu-gitu. Lebih shock lagi tuh waktu itu kita manggung di SMA 42, jadi setelah run sebelum Yofi Nuno, jadi kita bener-bener di tengah-tengahnya tuh Mas. Jadi orang kan nggak ada yang mau nonton kita kan, tapi di situ challenge-nya gimana caranya. Tapi alhamdulillah tuh satu sekolah akhirnya kita bisa dapetin vibes-nya. Jadi emang kayak tulus aja sih Mas. Jadi kayak emang kita nggak pernah mikirin apa-apa, alhamdulillah ada aja jalan untuk ke sananya, untuk kayak yang bikinin video klip temen ada yang mau bantu. Jadi alhamdulillah kayak jalannya tuh selalu ada gitu Mas. Kayak nggak tahu deh. Ini juga baru insya Allah sih tanggal 21 besok album perdananya kita lah. Tanggal 22-nya ada apa namanya? Ada video launching di mana? Ya, Kan launching di mana albumnya? Launchingnya masih digital dulu Mas. Tadinya sebenarnya kalau misalnya awalnya sih kalau nggak pandemi ada panggilan keluar kota sih Mas. Alhamdulillah ada beberapa udah masuk. Cuma karena pandemi jadi kayak seluruh rencana kita nih dari awal kayak wah berubah semua. rusak semua akhirnya. Tapi kan mau nggak mau kan emang harus keluar ya Mas. Jadi kayak album ya udah kita keluarin aja. Kita coba untuk ya di digital dulu, main konten-konten gitu dulu. Sembari ada beberapa sih sebenarnya kayak yang terdekat sih 31 masuk di Bogor. Cuma kita nggak tahu Mas apakah protokolnya masih, kalau misalnya masih PSBB dan protokol kesehatannya kurang memungkinkan, kita nggak main. Kayak kemarin ada di Bintaro ada acara skate gitu. Cuma kita akhirnya nggak jadi main Mas karena masih PSBB dan juga nggak ada protokol kesehatannya. Jadi kayak kita juga ngeri juga kan Mas, maksudnya lagi physical distancing gini. Kalau diatur ya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya masih dempet-dempetan ya jaga diri, mawas diri aja. Jadi kita menghormati juga. Jadi kita nggak jadi main waktu itu. Ada beberapa yang kita nggak main gara-gara nggak nerapin protokol kesehatannya sih Mas. Gitu Mas. Jadi ini ketat. Jadi bandnya Bang Fikar ketat juga ya dalam hal protokol ya, protokolernya. Iya Mas. Soalnya kan apa ya? Ya kita nyadarin juga sih, maksudnya kalau nggak dari kita sendiri nih, dari pribadi ya nggak bakal ada yang mau ngikutin yang nyontoh. Jadi kayak mungkin saya bisa ngelihat Mas Alfi, Mas Alfi nih, wah Mas Alfi kalau belajar caranya kayak gini. Tapi kalau misalnya Mas Alfi di orang terdekat saya aja nggak belajar, mungkin saya juga nggak mau nyontoh Mas Alfi gitu loh. Jadi harus dari kitanya nih buat nerapin ke teman-teman sekitar, harus menerapkan duluan. Jadi biar ada yang maju duluan lah gitu Mas. Oh, jadi menjadi pokoknya harus berusaha jadi contoh ya sih. Mantap. Nah, itu bagus itu jarang band yang punya idealisme kayak gitu, jarang. Maksudnya wah nih protokolernya nggak ini, kita cancel gitu kan. Wah itu kan luar biasa gitu, maksudnya biasanya kan udah hajar terus gitu. Hajar terus. Mungkin karena emang nggak mikir ini juga kali Mas ya, maksudnya emang kita mikirnya kalau misalnya duit yang didapat nggak seberapa lah Mas. Ya let's say kalau amit-amit ya, maksudnya kita terkena penyakitnya si COVID ini, dan kita ternyata si COVID itu kan trigger banget untuk penyakit yang lainnya Mas ya. Biayanya malah yang kita dapat misalnya ya berapa juta gitu, tapi biaya rumah sakit puluhan juta kan Mas. Iya. Kayak ya mendingan kehilangan beberapa, ya rezeki itu mah pasti ada ya, mendingan kehilangan beberapa uang jajan dibanding kita harus mengeluarkan biaya puluhan juta untuk biaya sakit gitu. Aduh nggak mau deh gitu Mas. Mending kalau sakit ya, langsung mati. Just kidding. Abaikan. Iya, amit-amit banget ya kan. Kayak gitu Mas. Tapi alhamdulillah sih. Mas. Lanjut. Oh ya. Iya, alhamdulillah sih insya Allah kalau misalnya jadi di 2000, ya moga-moga pandemi udah kelar Mas, di 2021
kita emang mau ada beberapa panggilan, maksudnya beberapa panggilan, tapi kita belum tahu nih, belum bisa ngasih bocoran sih. Ya panggilannya insya Allah nggak bukan di dalam kota sih, maksudnya bisa ke negara tetangga gitu maksudnya. Tapi kita masih semoga apa namanya COVID-nya kelar cepet dan dikasih kelancaran lah Mas. Nah itu kayak kalau misalnya emang itu terwujud, kayak kita bener-bener dreams come true banget sih, maksudnya emang bisa ngewakilin sesuatu. Maksudnya teman-teman di hip hop sendiri udah banyak sih yang main di luar gitu ya, cuma kayak dengan aliran kita sendiri gitu, aliran yang kita nyebutnya kan indie rap ya, belum ada gitu. Jadi kita pengen ngasih impact yang positif juga, terutama ke ngangkat teman-teman di daerah Tangerang sih Mas. Jadi emang pengen memastikan domisili kita sendiri. Di Tangerang banyak indie-indie juga ya, band-band indie ya. Banyak banget. Salah satunya kan kalau di Pamulang banyak banget Mas di sini. Ada dari Dead Squad ya kan, dari vokalisnya Dead Squad di sini. Ya cuma band-band ya gitu, band indie. Kalau nggak salah Jimmy Upstairs juga di Pamulang, di Tangsel kalau nggak salah ya, tapi belum pernah ketemu sih. Banyak musisi di Tangerang Mas. Jadi kita emang pengen kayak majuin kota Tangerang sendiri sih Mas, maksudnya. Terutama di lingkungan Tangselnya sih. Jadi pengen bener-bener ngangkat lingkungan kita lah ke orang gitu, ngasih positifnya gitu. Oke, ya. Jadi memang luar biasa, ini perjalanannya ini sangat kayak roller coaster, naik turun. Jadi iya. seru sih. Parah Mas. Iya, seru. Dan lagi itu adalah hal-hal yang mungkin orang lain itu termasuk saya gitu ya. Yang agak malas memperjuangkan hal yang kita udah down gitu ya. Saya ceritakan misalnya gitu, band saya tuh ya udah sempat ketemu sama produsernya MNC. MNC ya. RCTI-nya dia lah. RCTI. Udah ketemu gitu kan, udah ngelihat penampilan kita, udah ini. Ternyata begitu rekaman ada masalah. Masalahnya memang mungkin di manajemen sih, lebih tepatnya antara manajemen sama kru, sama personil ya, personil band. Dan akhirnya itu membuat pecah. Jadi pecah. Padahal udah rekaman, udah 12 lagu loh. Satu album. Dulu kan masih zaman. Ya dulu kan masih zamannya album, satu album, satu kaset, udah jadi kaset sama CD. Udah jadi kaset sama CD, sama video klip satu. Aduh. Check it out, Nine Live Band, Janji Hati. Vokalisnya cewek. Nah, itu, dan begitu kita udah, ya anggaplah itu ujian ya. Kan sebagaimana bandnya Bang Fikar juga kan itu kan menghadapi ujian yang dulu kan gitu ya, sama awal-awal yang si ini mau sendiri, yang personil manajemennya gimana. Nah, tapi ketika kita udah, anggaplah misalnya kita pecah. Lalu si musisinya semua ini akhirnya udah nggak menjadi musisi lagi gitu. Iya benar Mas. Iya, jadi gini, contoh dulu motornya lah, saya nggak usah sebut nama soalnya nggak enak nih. Ini beliau nggak berkenan gitu. Jadi saya ngomong kasih kode gitu ya. Si A ini motornya. Dia yang nyiptain lagu, yang membentuk band ini gitu kan. Tapi begitu band ini pecah, ya baik entah itu manajemen, akhirnya ya mungkin sempat mencoba naik, tapi mungkin gagal lagi. Akhirnya udahlah memilih menjadi, misalnya sekarang saat ini beliau adalah guru les musik sama guru silat juga. Dia jago silat juga sama guru silat. Nah, jadi akhirnya lagu yang sudah sekian udah direkam, dan menciptakan lagu juga kan nggak sebentar kan. Satu lagu aja kan kita bisa menciptakan mungkin beberapa bulan ya kan. Dan ini sudah 12 lagu. Sudah 12 lagu. Terus sudah bikin video klip. Nah, tapi lalu ketika kita menghadapi ujian, menghadapi realita yang ada gitu ya. Ini kan ngomongin antara passion dan realita nih. Nah, begitu lihat realitanya, wah gimana nih? Akhirnya masing-masing ini Mas, kayak berpikirnya sama kayak Bang Fikar tadi. Wah, udahlah yang penting dapur lainnya, drummernya kerja di sebuah di kafe, terus motornya sekarang yang tadi saya bilang jadi guru silat, ya tapi guru les musik juga sih, masih ngajar-ngajar biola gitu ya. Terus vokalisnya kerja di properti, terus basisnya kerja di asuransi. Jadi udah passion yang musik yang dulu sempat menggebu-gebu sampai bahkan udah
ibaratnya nyaris klimaks gitu kan, udah nyaris naik gitu, Iya. toto hancur, terus dan kita nggak bisa bangkit lagi. Nah itu untuk bisa eksis seperti Bang Fikar gitu, tetap udahlah kan. Sampai tadi ditanya, emang lu sesibuk Bill Gates, emang lu sesibuk Mark Zuckerberg gitu kan, itu gimana Benar. cara supaya kami itu jangan kami deh, saya mau egois banget kalau saya mewakili hanya band saya sendiri ya, saya mewakili Iya. beberapa orang, saya mewakili berbagai macam orang atau siapapun yang passionnya ketika terbentur sama realita akhirnya nggak bisa lagi realistis gitu, harus ya udah deh realistis aja lah, ya udah gue kerja aja, ya entah itu kerja di bank lah, kerja di mana yang sama sekali tidak sesuai dengan passionnya gitu. Nah bagaimana cara bisa tetap eksis dan memperjuangkan bahkan sampai benar-benar passionnya itu benar-benar menjadi ya kayak misalnya Ahmad Dhani misalnya gitu ya, misalnya udah bisa mencapai posisi seperti itu gitu ya, ya ini bukan masuk penjaranya bukan tapi Iya. Yang sampai akhirnya band Dewa ataupun karya-karya beliau tuh minimal se-Indonesia bisa menikmati misalnya kayak gitu. Nah itu gimana caranya? Mungkin ada tips-tips dari Bang Fika. Kalau saya pribadi sih Mas, emang agak susah sih Mas. Apalagi dulu kalau kita ngomongin dulu kan pas apalagi jauh lagi zaman tur-tur ya sama band dulu ya Mas. Belum mau project baru gitu kan. Emang enak banget. Terus sempet pas di belakang layar, ya maksudnya gajinya juga lebih gede lah. Maksudnya uangnya lebih gede dibandingin yang biasa ya gitu ya maksudnya. Terus Kalau belakang layar itu maksudnya apa kru apa gimana? Belakang layar itu maksudnya yang apa? session player itu Mas, misalnya saya nge-rap sama Tata Janeta. Itu udah enak aja. Maksudnya sekali nge-rap sama Tata ya dua kali 3 kali udah gaji sebulan kantor Mas. Oh, itu ya. Kayak maksudnya gede lah maksudnya, duit jajannya gede lah gitu Mas maksudnya. Terus ngerasain, tapi pas balik lagi ke depan layar sebagai yang penikmat soto ini emang gak gampang banget Mas. Dan apalagi kan saya jadi new identity gitu kan, jadi orang mengajak grup baru gitu kan, emang gak gampang. Tapi kita kayak bener-bener makanya ngambilnya sih kalau saya pribadi bukan ngarepin goalsnya apa dulu gitu Mas. Kalau goalsnya untuk jadi terkenal kayaknya enggak deh, kayaknya bakal berat karena harus ditentuin dari sekarang ya. Iya, harus jadi ada goalsnya dulu kan. Kita kayak misalnya kalau kita nggak punya goals, misalnya kita mau pergi ke, ditanya nih misalnya sama Mas Afi hari Minggu nih, Mas kita jalan yuk kemana? Pas udah ayo jalan. Pas udah nyampe tempat Mas Afi, kita jalan kemana nih Mas Fikar? Kemana ya? Serah Mas Afi deh. Enakan kemana ya? Nggak bakal ada jalan gitu. Tapi kalau misalnya Mas Afi udah nentuin, besok kita ke Blok M yuk. Pas di hari Minggu, Mas ke Blok M naik apa nih? Ada motor, ada mobil, ada sepeda, mau naik apa? Tapi setidaknya udah tahu goal saya kan. Maupun jalan kaki pun kita udah tahu, oh goal saya kita tujuannya ke Blok M. Bis kalau nggak punya goal saya jadi bingung. Jadi saya mikirnya goal saya waktu itu emang penikmat soto ini bukan untuk terkenal banget sih Mas. Jadi untuk emang ngelampiasin Senin sampai Jumat kan budak korporat tuh ya kan. Jadi emang benar-benar gimana caranya Sabtu Minggu itu bebas. Jadi nggak ada yang ngatur mau ngomong ekspresiin kayak gimana. Nggak mau diatur banget kan. Kalau misalnya Senin sampai Jumat kan udah klien yang ngatur tuh. Udah bener-bener maunya klien deh. Klien adalah dewa lah. Pasti Mas Afi juga tahu lah kalau gitu kan. Klien adalah raja segalanya kan. Kayak kita nggak mungkin banget tuh. Nah, di Sabtu Minggu saya nggak pengen bermusik itu yang diatur banget kayak gitu. Jadi emang bener-bener ngelampiasin apa yang saya pengen aja sih. Banyak sih di pas keluarnya penikmat soto sendiri awal-awalnya teman-teman juga banyak yang kayak, lo kenapa sih absurd gitu? Apa banyak yang mikirnya kayak dari senior atau teman-teman angkatan saya bahkan di bawah, banyak yang mikirnya lucu-lucuan sih sebenarnya Mas. Cuma kan sebenarnya liriknya itu social life banget kan. Kayak bener-bener emang nyinggung tentang dunia, tentang Indonesia tuh sebenarnya indah. Daripada jauh-jauh keluar negeri mendingan ke Indonesia aja. Ada Pulau Wah, ada Bunaken, DLL kan lebih bagus gitu kan. Kayak emang ngejelasin social life di situ sih. Jadi emang tujuannya saya emang pengen ngungkapin perasaan saya lewat seni sih sebenarnya. Tapi nah dari situ tuh ternyata pokoknya senang-senang sih Mas. Ternyata nggak disangka-sangka malah dapetin rezeki, kebukanya pintu rezeki yang
kebukanya itu gede, lebih gede, jadi kayak manggung di sini, dan itu pas akhir tahun kemarin sebenarnya tuh itu udah pas main bareng satu-satunya rap, itu ada Efek Rumah Kaca, ada di Upstairs, terus ada Pamungkas, ada Ardhito Pramono, ada Eleven Kind, itu Kunto Aji, itu semua musisi-musisi yang emang lagi di ininya banget di scene sekarang kan Mas, dan itu saya kayak satu-satunya musisi rap yang project rap ini yang bisa nembus bareng band-band yang emang legend di scene masing-masing. Dia menurut saya kayak, wah, kok dulu waktu nge-rap biasa nggak bisa ya, kok sekarang bisa kayak gitu maksudnya kayak emang tujuannya bukan buat famous sih, emang buat senang-senang aja. Jadi kayak soalnya kalau dari teman-teman yang udah senior sih, kayak dari Nyongnya Saint Loco sih Mas, drummernya Nyong Webs, dia selalu ngomong sih, saya inget banget sampai sekarang, kalau karya itu jujur, orang tuh pasti impact-nya bakal gede banget, karena kan positive vibes-nya yang disampaikan ke orang tuh dapat gitu. Jadi emang liriknya yang kita buat nggak fake kan, nggak tahu sih, maksudnya saya nggak berarti bilang teman-teman yang musisi lainnya fake, tergantung. Kalau mereka emang mau famous, ngejar famous, ya berarti mereka harus musik pasar. Tapi kan kita nggak tahu, zaman sekarang kan pasar beda. Kalau misalnya let's say kita bilang Rich Brian, siapa yang kenal Rich Brian? Nggak ada yang kenal. Zaman itu dia Rich Giga kan, nggak dengan lirikal bahasa Inggris yang berat liriknya, terus liriknya parental advisory juga, di label nggak mungkin keterima Mas, di label Indonesia ya kan. Tapi doi keluarin aja, ternyata boom, meledak. Akhirnya dipanggil sama Pharrell, terus sama Snoop Dogg, terus sama musisi-musisi dunia, dan dia masuk ke dalam acara reality show di Amerika. Akhirnya sekarang everybody knows him gitu, maksudnya emang karena dia jujur aja ngeluarin karya, jujur, nggak fake gitu. Jadi sekarang kalau menurut saya di zaman digital yang udah canggih ini, kalaupun ada misalnya kita nggak ada jalan, orang ngasih jalan, ya udah kita buka jalan sendiri aja Mas. Ya banyak kok teman-teman ternyata yang buka jalan sendiri, yang malah makin support dari dunia luarnya gede gitu Mas. Alhamdulillah banget kayak gitu. Dia kayak sekarang bisa sharing sama Vicar School gitu kan. Kayak gak nyangka aja sih, maksudnya kok bisa kayak gitu, nggak nyangka aja juga, maksudnya kan seru aja gitu ya. Masih sama Mas, kita sama-sama sedang menuju arah ke sana gitu ya. Tapi kita kalau dikenal luas belum sih, masih banyak yang belum kenal Vicar School. Makanya ini adalah salah satu media juga, selain memperkenalkan Bang Fikar, juga memperkenalkan Vicar School. Sama-sama memperkenalkan Fikar gitu ya. Ya. Baik. Jadi memang ya itu goal. Jadi goalnya harus. Jadi kalau tips dari, kalau boleh saya simpulkan ya, berarti tips dari Bang Fikar, pertama goalnya itu harus jelas. Ya. Iya benar. Goal dulu. Tapi bukannya band yang sebelumnya juga goalnya jelas tuh, yang sebelum ini emang goalnya nggak jelas, kurang. Kalau goal yang zaman dulunya, nah beda lagi Mas, maksudnya saya sama temen dulu kan, kita goalsnya adalah kita waktu masih di rap rock nih, kenapa kita bisa nyangkut dengan band-band sekelas Saint Loco, terus Tujuh Kurcaci dan band-band besar rap rock lainnya dan lebih dikenal lah, sampai akhirnya waktu itu tuh band saya Los Calados masuk ke Rap Rock United, di mana itu komunitas band rap rock se-Indonesia yang gede-gede, dan itu senior semua Mas. Dan yang masuk, yang bisa main di situ waktu acara launching Rap Rocknya, band baru itu cuma band saya Mas. Maksudnya itu kayak banyak di band rap rock di Indonesia yang bagus, loh kok kenapa band saya gitu. Karena kita emang waktu itu unik, karena rap rock, saya kan emang di rapnya speed rap gitu kan, emang belum ada yang mainin speed rap, teknik rap kayak saya masih jarang lah saat itu kayak gitu. Dan goal saya emang kita memperkenalkan sama kayak yang sekarang, maksudnya having fun. Tapi pas udah dapat, udah manggung di mana-mana, udah dapat uang DLL lah, ternyata kan namanya kalau banyak kepala belum tentu sama isinya Mas, otaknya ya. Jadi kayak ada beberapa temen yang otaknya udah cuan mikirnya, udah jadi bikin musiknya udah nggak seneng Mas, udah nggak having fun. Jadi gimana caranya nih musik harus menghasilkan sekian di panggungan. Wah, nah itu kan berarti kan sama aja kayak, ya lo mendingan jadi, maaf ya, maksudnya
ya lu udah marketing banget, mendingan lo kerja jualan aja gitu maksudnya. Karena kan kita Lu emang cuma berkarya seni lagi gitu ya. karena kan kita kan maunya disebut sebagai seniman kan Mas, maksudnya emang bener-bener yang menyuarakan jujur. Makanya back to goals lagi sih, kalau misalnya emang goalsnya dia mau jadi kayak temen nih sekarang, ada yang sukses, teman-teman saya kan banyak yang centang biru tuh, selebgram kan atau youtuber. Emang goalsnya mereka juga, kalau yang udah youtuber sama selebgram yang sukses banget, mereka nggak punya goals yang ditanya lo mau jadi apa. Kalau sekarang kan ditanya anak-anak kecil gitu, anak-anak baru SMA lulus, lo mau jadi apa? Gue mau jadi youtuber, mau jadi selebgram biar banyak fans, biar banyak endorsan. Sementara kalau kita dengerin kayak Skinny24, mereka ya pengen mengaspirasikan karya mereka apa yang pengen, karena di TV kan nggak ada program kayak gitu, mereka pengen mencoba. Nah ternyata it works gitu kan. Banyak youtuber yang naik sukses karena mereka yang nggak pengen banget ya, kalau semuanya everybody pengen want to be famous ya kan. Cuma kan jangan mengharapkan famous banget. Kalau orang udah ngarepin famous nggak dapet, gila ntar Mas. Jadi banyak teman-teman youtuber sama selebgram yang emang udah sukses sekarang, ya mereka ngejarnya emang mengaspirasikan sebenarnya sih. Makanya mereka tiba-tiba dapat followers banyak, endorsan banyak, itu karena karya jujurnya mereka. Kalau sekarang mereka udah punya manajemen, ya emang udah jadi bisnis gitu kan. Tapi kan untuk mencapai tahap kayak mereka kan nggak gampang Mas, maksudnya nggak gampang. Kalau zaman dulu, zaman dulu kalau para youtuber kayak misalnya let's say siapa misalnya yang Skinny24 nih atau Reza Arab, dulu bener-bener ngikutin program TV. Mungkin mereka belum tentu mereka senaik sekarang, tapi karena mereka tidak mengikuti program TV pada umum ya kan, mereka punya aspirasi program sendiri gitu kan, mereka nuangin lewat YouTube, boom, meledak mereka. Dan ya udah semua orang banyak yang ngikutin. Jadi kayak ya mereka kepala-palanya kayak gitu kan. Jadi emang kayak jarang orang-orang yang kayak gitu bisa ngapresiasi karyanya. Mereka ya sebenarnya ya balik goalsnya emang goals paling penting sih Mas. Sama ya senang-senang. Kalau misalnya kita bikin yang nggak senang, kayak kita punya karya nih, kayak Mas Afi punya coaching method yang emang bener-bener kalau kita ngejalin, namanya belajar kan harus senang Mas ya. Kalau belajar nggak senang, mau anak dipaksain kayak gimana pun bakal bebel kan, bakal kayak nggak bakal masuk. Tapi makanya ada yang bilang, gue kalau lagi belajar enakan ambil nonton bola. Kok bisa? Gue belajar lagi ambil ngopi. Tapi belum tentu itu bekerja di saya kan, maksudnya. Tapi balik lagi, ternyata yang saya pelajari adalah karena mereka senang ngejalaninnya sih. Jadi kalau pas kitanya udah senang sesuatu, segala sesuatunya senang, ngejalanin jadi kayak enak aja. Tapi kalau segala sesuatu udah beban, jadi kayak males sih Mas. Jadi kayak, aduh males nih. Aduh nggak jadi deh. Aduh mau sekolah kayaknya males banget. Tapi kalau misalnya, wah pelajaran olahraga nih, datang paling cepat ya kan. Oh aduh pelajaran matematik lagi, telat-telatin lah. Jadi kayak emang balik lagi, goalsnya harus senang dulu sih. Cinta sama sesuatu gitu dulu sih Mas, gitu. Dan itu adalah makna passion yang sebenarnya menurut Bang Fikar yang sebenarnya itu ya, makna passion yang passion tuh emang kayak emang dari kalau saya nanggep sih dari hati sih. Kita cinta dulu sama sesuatu sih Mas, suka dulu sama sesuatu ya. Karena kalau misalnya passion itu kan hobi sebenarnya, hobi yang benar-benar ngejiwa banget kan. Kalau kita yang nggak suka, ya nggak bakal jalan gitu maksudnya passionnya. Apapun yang dipaksakan bakal jelek aja sih Mas. Misalnya kayak saya nggak jago bikin ketoprak, saya pengen dagang banget ketoprak nih karena ketoprak lagi in banget nih, misalnya di tahun ini lagi in banget. Tiba-tiba karena emang nggak passion saya dagang, ya nggak bakal bertahan lama. Udah gitu saya nggak punya manajemen yang bagus ya kan, saya bakal jelek di situnya. Tapi kalau dari kitanya udah tahu nih, kita udah punya cinta sesuatu sama bidangnya, terus kita nge-build manajemen sendiri. Kalau ada amit-amit ya, ada orang yang mau menipu atau berbuat jahat sama kita tahu cara flow kerjanya, workflow-nya tuh harus kayak gimana, nanggulangin kalau misalnya, kayaknya kita marketingnya nggak berhasil karena kayak gini. Tapi emang kita terjun sendiri gitu kan. Kan segala sesuatu itu emang dimulai dari bawah Mas. Kalau kita langsung di atas, ya ditipu sama orang, duitnya dikendalin sama orang lain gitu kan.
Jadi kayak emang passion ya dari segala sesuatu yang dari hati sih, cuma harus mikirin lagi tuh Mas realitanya tuh. Kalau Nah, misalnya sih iya, jalanin passion ya kan, pengen jalanin passion tiba-tiba realitanya ya kayak sekarang saya maksudnya demi nge-build banyak teman-teman di sini kan, demi bangun misalnya bikin video klip nggak murah kan Mas, ada lah gitu iya, budgetnya. iya pasti. Uh, Saya uh, pernah sih. misalnya kita pukul rata misalnya 10.000 misalnya 10.000 Mas ya, bikin video klip 10.000 nih, Murah kita gitu. nggak punya duit jadi. Iya, ya maksudnya angka yang gampang dihitung lah Mas, 10.000 Misalnya. ya kan. Terus kita maksain, yuk besok bikin video klip 10.000 harganya. Lah, duitnya dari mana nih Mas Afi? Ya pokoknya bikin. Ya kan bingung ya. Akhirnya kita realita yang nggak sesuai, gagal. Tapi kita kalau misalnya, ya udah kita kerja dulu deh demi bisa bikin video klip 10.000. Ya udah kita kerja dulu, ngumpulin duitnya dulu. Jadi dapurnya kita kenyang ya kan, duit listrik, duit makan ada, karyanya juga jalan. Tapi kalau misalnya kita mikirin 10.000, ntar kita misalnya duit udah bikin nih video klip Mas, udah bayar 10.000 nih, set bayar. Terus Mas Afi makan yuk, aduh duitnya habis nih kita buat bikin video klip kan. Iya, ntar kita sakit. Yang ada Gara-gara video klip, makan gitu. iya, video klipnya nggak jalan Mas. Video klipnya nggak jalan, ya kan. Terus kitanya sakit, kita mau promosi apapun sakit, malah ngeluarin biaya yang lebih gede. Menurut saya itu bakal rugi bandar banget lah jatuhnya. Kalau di anak tongkrongan kita bilangnya rugi banget. Jadi mendingan tuh harus melihat realitanya jelas biar kita nggak menekan yang ruginya, menekan apa namanya resikonya. Jadi gitu sih Mas menurutnya. Jadi sebenarnya emang juga passion ya, apapun yang dijalanin juga tetap harus ada perhitungannya, nggak ngasal sih sebenarnya apapun yang kita jalanin sekarang gitu loh Mas. Harus ada Ya, perhitungannya dan harus memperjuangkannya mati-matian gitu ya. betul Mas. Sama kayak kita Sampai mikirin mau 10.000 aja harus kerja dulu kan. iya, kayak Mas Afi kan gimana caranya harus bikin coaching method yang orang anak-anak tuh belajarnya nyaman, aman, fun ya kan. Mas Afi pelajarin dulu tuh, set. Tapi demi mencapai itu kan pasti Mas Afi harus belajar ke sana. Nah, untuk Mas Afi mungkin belajar kan misalnya Mas Afi mau beli buku lah buat nambahin ilmu Mas Afi. Tapi untuk beli buku itu kan harus keluar bensin kan. Nah, kalau misalnya Mas Afi nggak keluar bensin ke toko bukunya, aduh gimana ya caranya ya. Nah, itu kan realitanya harus dihadapin tuh kayak gitu tuh. Jadi emang kita harus mencari problem solvingnya sih, bukan menambah problemnya. Kayak gitu sih Mas menurut saya. Iya. Jadi tips ini kalau misalnya ada yang saya salah ngomong benerin, kalau ada yang kurang tambahin ya. Oh, siap Tips Mas. dari Bang Fikar supaya passion bisa tetap jalan eh, dan realitanya bisa dihadapi dengan baik gitu ya. Pertama tentukan goalnya dulu ya. Tentukan Betul goalnya. Mas. Wah, 27, 26, 25 udah mau habis nih. Udah tahu belum kalau IG bisa mati sendiri? IG Oh udah, Live. iya iya iya. Iya Oh, iya. oke, saya singkat aja. Goalsnya harus dari awal udah harus benar, harus jujur, terus harus Betul. istiqomah memperjuangkan mati-matian, tapi juga Betul harus Mas. realistis gitu ya. Betul, harus realistis juga Mas. Iya, iya. Baik, terima kasih Bang Fikar. Ini mohon maaf Sama-sama. ini